Galaskai Andriansyah, anak Vanessa Angel yang selamat dari peristiwa tragis di Tol Nganjuk yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia, kini diasuh oleh kakeknya. Setelah mendapat perawatan dari rumah sakit, Gala kembali ke Jakarta dan tinggal bersama kakek serta adik ayahnya, Bibi Ardiansyah. Sebelumnya, Galaskai mengalami memar di salah satu matanya. Namun dari hasil CT scan menunjukkan luka memar tidak serius. Kondisi anak sekarang memang perlu perawatan, jadi masih belum bisa dibawa ke Jakarta. Sehingga nanti sore atau nanti siang ada yang pergi ke nyusul ke situ. Walaupun masih di keluarga sih masih ada di situ sih. Kalau hasil pemeriksaan dokter, CT scan segala macam tidak ada masalah. Ya, cuma nama anak kecil sok, karena apalagi di sini bengkak akan sakit. Setelah menjalani perawatan dan kondisinya di Rumah Sakit Bayangkara, Galaskai kembali ke Jakarta pada tanggal 8 November. Gala terbang ke Jakarta bersama keluarga Febri Ardiansyah. Karena masih butuh perawatan lebih lanjut, Gala akan diasuh oleh keluarga dari almarhum suami Vanessa Angel. Selamatnya Galaskai dari kecelakaan maut yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia merupakan salah satu keajaiban yang sering terjadi dalam sebuah musibah dan sering memunculkan tanya, bagaimana mungkin seorang anak kecil yang belum bisa menjaga dirinya lolos dari kecelakaan maut, padahal orang-orang dewasa di sekitarnya yang lebih bisa bertindak justru meninggal dunia? Fenomena semacam ini tentu saja memang sudah menjadi ketetapan atau takdir Allah SWT. Ketetapan atau takdir Allah ini dijaga oleh malaikat Allah yang bertugas menjaga manusia dari apapun yang akan menimpanya jika memang belum ditetapkan takdirnya. Artinya, ada malaikat yang sehari-hari menjaga setiap orang, tua, muda, remaja, anak-anak, bahkan bayi. Semua dijaga malaikat dari bahaya apapun yang tidak ditakdirkan. Malaikat yang diperintahkan Allah untuk menjaga manusia inilah yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai malaikat mu'akibat atau silih berganti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi manusia ada malaikat mu'akibat yang selalu mengikutinya bergiliran. Di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan bahwa semua manusia yang hidup dia disertai 4 malaikat. 2 malaikat pencatat amal, 1 di kanan dan yang 1 di kiri. Malaikat di kanan mencatat amal baik, sementara malaikat yang di kiri mencatat amal buruk. Lalu 2 malaikat lainnya yaitu malaikat penjaga, yang 1 di depan dan yang 1 di belakang. Malaikat-malaikat itu menjaga manusia dari semua takdir buruk yang belum saatnya menimpa mereka. Meskipun ada bahaya besar yang mengancamnya, jika seorang belum ditakdirkan terkena bahaya, maka malaikat ini akan menjaganya sehingga dia selamat dari bahaya. Itulah mengapa kita sering mendengar dalam sebuah bencana atau kecelakaan besar, semua penumpang meninggal tapi ada 1 bayi yang selamat. Padahal secara perhitungan, seharusnya bayi itu juga meninggal karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Allah menjaganya dengan memerintahkan malaikat mu'akibat. Keberadaan malaikat mu'akibat ini telah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik menuju Allah. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui tentang kondisi para hambanya. Bagaimana kondisi kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat, dan kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberadaan malaikat ini memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun yang belum ditakdirkan Allah untuk menimpa kita tidak akan terjadi pada kita, meskipun andai semua manusia berharap agar itu menimpa kita. Sebaliknya, jika Allah telah takdirkan musibah itu menimpa kita, pasti akan terjadi pada kita sekalipun sejuta usaha telah kita lakukan untuk menghindarinya. Allah berfirman, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22.